Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku Chef Kemarin Sore. Seperti namanya, aku memang masih kemarin sore di dunia masak-masak guys. Jadi sebenarnya aku ini bukan chef, tapi aku adalah ibu baru yang baru belajar masak. Aku pengen menjadikan channelku ini bukan tempat untuk menggurui kalian semua, karena itu namanya tidak tahu diri, melainkan pengen menjadikannya sebagai ajang pembelajaranku. Karena itu ayo mama, bapak-bapak, siapapun, tontonlah videoku dan kritisi kekuranganku. Bantu aku belajar menjadi ratu dapur yang lebih baik dari hari ke hari. Halo guys, kali ini aku mau masak bakso sapi. Ini resep asli dari penjual baksonya loh. Cocok banget buat olahan pas momen kurban ini. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan utamanya adalah 500 gram daging sapi. Ini aku dapatnya daging yang agak berurat ya, tapi jujur aku nggak ahli perdagingan dan nggak tahu ini bagian apa. Mungkin bunda-bunda ada yang tahu? Jika ingin membuat bakso yang halus, pilih bagian khas dalam. Lalu 100 gram es batu. 100 gram tepung sagu, 1 sendok teh baking powder, boleh di skip ya, dan 2 sendok teh agar-agar, aku pakai merek Swallow. Untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh merica bubuk, tapi karena anakku nggak suka merica, aku cuma pakai 2 jumput, dan 1 sendok teh kaldu sapi. Dan yang terakhir ada 1 putih telur. Pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Lalu aku lanjut dengan memotong-motong dagingnya biar gampang digiling. Terus ini mau aku hilangin dulu urat-uratnya ya. Silver skin sama urat beda nggak sih bun? Ini fungsinya selain biar nanti baksonya nggak kasar-kasar banget, juga biar nggak merusak choppernya. Aku nggak jago ngebersihin, jadi ya ini masih banyak sisa-sisa urat yang nempel di daging. Biar kerja chopperku nggak berat, dagingnya aku giling separuh dulu. Menurutku ini sudah cukup halus, dan karena ini tadi bagian yang berurat, jadi hasilnya memang nggak bisa sehalus kalau pakai khas dalam ya. Setelah semua daging halus, ini aku campur lagi. Kalau pakai chopper Mitojiba kayak punyaku, mungkin sebaiknya pakai yang besar aja. Kalau pakai chopper ini sebenarnya kekecilan, penuh banget jadinya nanti. Setelah itu masukkan es batunya, lebih baik sih sedikit-sedikit ya, biar maksimal. Setelah itu masukkan bawang merah dan bawang putih halusnya. Lalu masukkan bumbu-bumbu yang lain seperti gula, garam, merica, dan kaldu. Setelah itu tambahkan baking powdernya. Lalu giling deh. Ini urutannya aku beneran ngikut resep dari penjual baksonya ya. Kalau ditanya alasannya kenapa urutannya begini, aku juga nggak tahu. Kalau kalian mau pakai prinsip menghaluskan bahan yang cair, silahkan saja. Setelah rata masukkan putih telur, agar-agar, dan tepung sagu. Lalu giling lagi sampai benar-benar tercampur rata. Begini penampakannya ya. Setelah itu masukkan ke freezer selama 1 jam biar adonan ngeset dan gampang dibulat-bulatin. Ini hasilnya setelah 1 jam dan adonan siap dibentuk. Sebelum mulai bulat-bulatin adonan, aku mau merebus air dulu. Dan biar tanganku nggak belepotan, aku pakai sendok cetakan bakso kayak gini. Caranya gampang banget bun. Pertama-tama biar nggak lengket, masukkan sendok cetakannya ke dalam air. Setelah itu tekan ke adonan kayak di video dan ambil bulatan dengan sendok. Lalu langsung cemplungin ke air mendidih. Kalau nggak punya alat dan pengen pakai tangan, caranya ambil adonan secukupnya di tangan kiri. Lalu kepalin tangan sampai adonan muncul di antara jempol dan telunjuk. Dan ambil adonan yang keluar itu dengan sendok. Prinsipnya sama, ditekan dulu biar bulat, terus diambil pakai sendok. Lakukan terus sampai adonan habis. Masak sampai bakso mengambang kayak gini. Dan biar benar-benar mateng, jangan langsung diangkat. Tunggu beberapa saat biar tanek alias matang sempurna. Setelah dirasa sudah tanek, angkat dan tiriskan baksonya.
Dan akhirnya jadi deh baksonya. Tinggal bikin kuah, bakso siap dinikmati. Tapi kalau mau tanpa kuah pun oke-oke aja. Tinggal dicocol saus atau kalau mau digoreng atau dibakar juga bisa. Karena aku pakai bagian daging yang berurat, hasil baksonya jadi kasar alias berurat kayak gini. Sekarang kita cicip baksonya ya. Alhamdulillah baksonya enak banget, kenyal dan dagingnya juga kerasa. Mirip deh sama yang di tukang jualan. Kalau mau disimpan di freezer bisa banget ya. Ini bisa tahan berbulan-bulan tergantung kondisi bakso dan kulkasnya. Makin matang memasaknya dan makin jarang keluar masuk freezer, insya Allah bakal lebih awet. Terima kasih bagi yang udah nonton, terutama yang nonton sampai akhir dan gak di skip-skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah!